Aku tidak pernah percaya pada hal-hal gaib. Bukan karena aku berani, tapi karena aku selalu butuh alasan yang masuk akal untuk segala sesuatu. Selama semuanya masih bisa dijelaskan, aku memilih untuk tidak takut. Dan saat aku tidak menemukan penjelasan, aku memilih untuk diam. Rumah kontrakan ini sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang terasa seperti sedang diperhatikan. Dindingnya tebal, lantainya kayu tua yang selalu berbunyi setiap kali aku melangkah. Ada 3 kamar di rumah ini. 2 kupakai. 1 lagi selalu terkunci. Pemilik rumah hanya berkata satu hal saat aku pindah. Jangan buka kamar terakhir. Tidak ada penjelasan. Dan aku tidak bertanya. Aku sering berbicara sendiri saat lelah. Bukan keras, hanya cukup untuk mengeluarkan isi kepala. Malam itu tubuhku sangat capek. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang gelap. Dan tanpa sadar, aku berkata pelan, "Aku capek." Ada jeda sesaat. Lalu sebuah suara menjawab, "Iya." Suara itu dekat, terlalu dekat. Aku duduk tegak. Jantungku berdetak cepat. Aku menyalakan lampu. Kamar kosong, lorong kosong. Tidak ada siapapun. Aku meyakinkan diriku sendiri. Mungkin aku hampir tertidur. Mungkin hanya pikiranku yang kelelahan. Aku tertawa kecil, mencoba bersikap normal. Malam berikutnya, aku memutuskan untuk tidak berbicara sama sekali. Aku diam, menunggu, mendengarkan. Dalam keheningan itu, suara tersebut kembali. "Kamu belum tidur." Nada suaranya tenang, seolah mengenalku. Dan saat itu aku sadar, suara itu berasal dari lorong, tepat dari balik pintu kamar yang terkunci. Sejak malam itu, suara itu sering muncul. Bukan hanya saat aku bicara. Saat aku berpikir, ini tidak normal, ia menjawab, "Kamu tidak gila." Saat aku merasa takut, ia berkata, "Kamu hanya terlalu lama sendirian." Suara itu tidak menyeramkan, justru menenangkan. Hari-hari berlalu. Aku jarang keluar rumah. Aku mulai terbiasa dengan keberadaannya. Aku bicara. Ia menjawab. Ia tidak pernah menyuruhku melakukan apapun. Ia hanya mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa sendirian. Suatu malam, aku bertanya, "Kamu siapa sebenarnya?" Suara itu diam lama sekali. Lalu berkata pelan, "Aku yang tinggal di sini sebelum kamu." Aku menelan ludah. "Kenapa kamu di kamar itu?" Jawabannya singkat. "Karena aku tidak pernah pergi." Aku menemui tetangga. Seorang ibu tua menatapku lama sebelum bicara. Katanya, penghuni lama tinggal sendirian, jarang keluar rumah, sering terdengar berbicara sendiri. Ia ditemukan meninggal di kamar terakhir. Sejak itu, kamar tersebut dikunci.
Aku berdiri di lorong rumah malam itu, menghadap pintu kamar terkunci. "Aku tidak seperti kamu," kataku. Suara itu menjawab tenang. "Kamu sudah sangat mirip." Aku baru sadar. Aku tidak ingat kapan terakhir kali berbicara dengan manusia lain. Malam itu, listrik mati. Rumah tenggelam dalam gelap. Aku berdiri di depan kamar itu. Entah sejak kapan, aku mendengar napasku sendiri. Lalu, napas lain yang menyamainya. "Dulu, aku juga berdiri di sini," kata suara itu. Aku menyentuh gagang pintu dan terasa hangat. Kalau aku buka, apa yang akan terjadi? Suara itu kini sangat dekat. Kamu akan tahu, kamu tidak pernah sendirian. Pintu itu terbuka perlahan. Di dalam kamar itu, aku melihat diriku sendiri. Duduk, diam, menatap kosong. Aku mengerti segalanya saat itu. Aku tidak mendengar suara dari kamar ini. Aku mendengar diriku sendiri yang belum pergi. Sekarang aku jarang bicara karena aku tahu selalu ada yang menjawab. Dan jika suatu malam kamu berbicara sendiri, lalu ada suara yang membalas, jangan jawab.